Perkenalkan, nama saya Yanti Permatasari, NIM 13122000330. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila Zura Putri, NIM 13122000316. Perkenalkan, nama saya Rema Sefri Fatrozi, NIM 13122000288. Perkenalkan, saya Salsa Beranova dengan NIM 13122000259. Perkenalkan, nama saya Nikita Rafa Sahara dengan NIM 13121000275. Saya Gideon Fauzan, NIM 13122000276. Kasus tragis yang menimpa seorang siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang yang diketahui diperkosa dan dibunuh oleh 4 remaja telah memicu perdebatan mengenai efektivitas undang-undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang mana diketahui dari 4 pelaku hanya 1 yang ditahan dan 3 lainnya dikirim ke panti rehabilitasi tanpa adanya penahanan yang formal. Dalam kasus kejahatan berat seperti ini, banyak pihak yang merasa hukuman maksimal 10 tahun dan atau rehabilitasi terlalu ringan dan tidak akan memberikan efek jera yang memadahi. Dan kelompok kami mencoba untuk membuat rancangan undang-undang terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan yang pertama, memastikan bahwa anak yang terlibat dalam kejahatan serius harus menerima konsekuensi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Yang kedua, terkait dengan perlindungan hak korban, bahwa undang-undang juga harus menjamin bahwa hak-hak korban dan keluarganya diperhatikan dalam proses peradilan, termasuk akses terhadap keadilan dan kompensasi yang layak. Kami berharap dengan adanya rancangan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibuat oleh kelompok kami diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan yang melibatkan anak, sekaligus memastikan keseimbangan antara perlindungan hak anak dan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Proses pembentukan undang-undang itu sendiri dimulai dari perencanaan dengan menyiapkan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang itu dibuat harus disertai dengan naskah akademik, kemudian tahap pembahasannya di lembaga legislatif hingga ke tahap pengundangan. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tugas dalam pembuatan undang-undang, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan rancangan undang-undang, baik untuk satu masa keanggotaan DPR maupun untuk setiap tahunnya, dan membantu serta memfasilitasi penyusunan rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Proses dalam perancangan undang-undang di Indonesia terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Proses ini dilakukan melalui program legislasi nasional yang menyusun daftar rancangan undang-undang berdasarkan prioritas. Hal ini melibatkan DPR, DPD, dan pemerintah untuk menentukan kebutuhan hukum masyarakat. Yang kedua, tahapan penyusunan. Pada tahap ini, rancangan undang-undang disusun termasuk pembuatan naskah akademik yang menjelaskan latar belakang dan tujuan rancangan undang-undang tersebut. Selanjutnya, tahapan ketiga dalam perancangan undang-undang adalah tahap pembahasan, yaitu rancangan undang-undang yang telah disusun dibahas dalam rapat antara eksekutif dan legislatif, meliputi 2 tingkat pembicaraan. Yang pertama, di tingkat pertama itu di komisi, dan tingkat kedua itu di rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, ada pengesahan. Setelah disepakati, rancangan undang-undang tersebut disahkan di undang-undang melalui proses formal yang ada di DPR. Kemudian rancangan tersebut ditandatangani oleh Presiden. Yang terakhir, ada
tahapan pengundangan. Undang-undang yang telah disahkan diumumkan dalam lembaran negara untuk memberikan kepastian hukum dan informasi kepada publik. Di sini saya akan menjelaskan apakah RUU sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, atau cita-cita nasional. Nah, yang pertama, Pancasila sebagai dasar ideologi. RUU ini dibuat harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, misalnya di sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa. RUU harus menghormati keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Contoh, RUU pendidikan mencakup kebijakan untuk memastikan pelajaran agama yang diberikan sesuai keyakinan siswa. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. RUU ini harus memastikan hak asasi manusia yang dihormati. Contohnya di RUU Tindak Pidana atau TPKS. Ini dirancang untuk melindungi korban kekerasan seksual dan memastikan keadilan bagi mereka. Yang kedua, Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusi. Semua RUU ini harus memastikan dengan amanat Undang-Undang 1945. Beberapa pasal utama yang sering menjadi rujukan yaitu pasal 28A sampai 28J itu tentang hak asasi manusia. Yang kedua, pasal 31 tentang pendidikan. Yang ketiga, pasal 33 tentang perekonomian. Selanjutnya, cita-cita pembangunan nasional. RUU seringkali bertujuan mendukung visi Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju, mandiri, dan lebih sejahtera. Lalu yang keempat, pelestarian kebudayaan dan identitas bangsa. RUU harus mendukung pelestarian budaya dan tradisi lokal. Lalu mengapa sih kesusahan ini sangat penting? Yang pertama itu menjamin legitimasi hukum. Ketika RUU sesuai dengan nilai nasional, masyarakat lebih cenderung menerima dan mendukung kebijakan tersebut. Yang kedua, mencegah konflik. RUU yang tidak sesuai dengan nilai nasional dapat menimbulkan ketegangan sosial atau penolakan luas. Yang ketiga, menjaga identitas bangsa. Di tengah arus globalisasi, RUU yang berbasis nilai lokal memastikan Indonesia tidak kehilangan karakteristik uniknya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa rancangan undang-undang itu perlu dilakukan. Jadi seiring berjalannya waktu, pasti perilaku masyarakat juga berkembang dan kehidupan masyarakat juga pasti berubah, serta adanya aturan-aturan yang sudah memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta adanya tuntutan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara ataupun hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan itu bisa dirubah dengan cara menambah materi, menghapus materi, atau menambah beberapa bagian materi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga alasan kami melakukan rancangan undang-undang pada sistem peradilan anak ini untuk merubah beberapa aturan yang ada di dalam aturan sistem peradilan anak yang menurut kami kurang pas atau dinilai kurang adil jika diterapkan, karena beberapa waktu saat ini itu perilaku anak itu sudah tidak wajar untuk berada pada pribadi seorang anak seperti itu. Dan pada rancangan undang-undang ini kami memfokuskan untuk lebih fokus pada sanksi kepada anak yang merupakan pelaku tindak pidana, agar aturan ini menimbulkan efek jera atas tindakan yang sudah dilakukan oleh seorang anak seperti itu. Selanjutnya terkait hal baru apa yang diatur di dalam rancangan undang-undang ini namun belum diatur atau tidak diatur di dalam undang-undang yang sebelumnya adalah pemberian hukuman pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Apabila dilihat dari undang-undang sebelumnya yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa pemerintah mengupayakan semaksimal mungkin untuk tidak langsung memberikan hukuman pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan bersama beberapa sumber, serta berdasarkan kasus pidana yang akhir-akhir ini terjadi, di mana anak merupakan pelaku dari beberapa tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya, maka kami menarik kesimpulan atau berpendapat bahwa tidak hanya anak sebagai pelaku saja yang berhak untuk mendapatkan keadilan, melainkan anak sebagai korban pun juga berhak untuk mendapatkan keadilan atas kasus-kasus yang terjadi terhadapnya. Oleh sebab itu, di dalam bab sanksi pidana, kami menekankan bahwa pemerintah berhak untuk tidak menempuh jalur mediasi atau kekeluargaan dalam tahap awal penyelesaian suatu tindak pidana, melainkan pemerintah berhak untuk langsung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut, karena efek samping atau dampak yang dirasakan oleh korban maupun keluarga korban atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku sangat luar biasa, sehingga apabila pidana
yang dilakukan oleh si pelaku tersebut hanya dijatuhi hukuman seperti pengawasan, rehabilitasi, dan sebagainya karena dianggap si pelaku masih anak-anak atau berusia di bawah umur, maka hal itu dianggap tidak memberikan keadilan yang setara, khususnya bagi korban dan keluarga korban atas tindak pidana tersebut.